Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fitriana Muklis, kelas 2E Penjas 2019, nomor NPM 192191192. Di sini saya akan menerangkan salah satu tugas mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Nah, yang berteori belajar mengajar motorik. Sebelum saya menerangkan materinya, di sini saya akan menerangkan yang akan saya bahas, yaitu ada pengertian keterampilan gerak, dan yang kedua ada klarifikasi keterampilan gerak, dan yang ketiga unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Nah, langsung saja kepada pembahasan, yaitu yang pertama ada keterampilan gerak. Jadi pengertian keterampilan gerak merupakan gerak yang dilakukan seseorang timbul atas respon yang berasal dari diri sendiri dan juga dari lingkungan yang mengarah kepada seorang tersebut. Nah, keterampilan gerak juga merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerak dengan koordinasi bagian atau keseluruhan tubuh berfungsi dengan baik. Nah, tingkat koordinasi gerak relatif tinggi untuk mencapai atau memiliki keterampilan gerak yang baik diperlukan proses belajar dan berlatih. Nah, dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua ada klarifikasi keterampilan gerak. Jadi mengklarifikasikan keterampilan gerak bisa dibuat berdasarkan beberapa pandang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada klarifikasi berdasarkan kecermatan gerakan. Artinya kecermatan gerakan bisa ditentukan antara lain oleh jenis otot-otot yang terlibat, dan juga ada gerakan yang melibatkan otot-otot besar, ada yang melibatkan otot-otot halus, dan keterampilan gerak dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu keterampilan gerak agal atau gross motor skill, yang artinya yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot sebagai basis utama. Nah, yang kedua ada keterampilan gerak halus atau bisa disebut fine motor skill. Nah, yaitu gerakan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot besar sebagai basis utama. Nah, diperlukan keterlibatan bagian secara keseluruhan juga. Nah, selanjutnya ada klarifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir gerakan. Nah, jadi keterampilan gerak bisa dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu ada keterampilan gerak diskret atau discrete motor skill, dan yang kedua ada keterampilan gerak serial, dan yang ketiga ada keterampilan gerak kontinu. Nah, yang ketiga ada klarifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Nah, gerakan keterampilan bisa dikategorikan juga menjadi dua bagian, yaitu keterampilan tertutup atau closed skill. Yang kedua ada keterampilan terbuka, yaitu open skill. Nah, bagian yang ketiga merupakan unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Nah, jadi seseorang memiliki gerakan terampil adalah seseorang yang mampu melakukan gerakan secara efisien dan benar secara mekanis. Nah, agar seseorang bisa memiliki keterampilan gerak yang baik, yaitu diperlukan proses belajar dan berlatih dalam jangka waktu yang relatif atau berturut-turut atau secara sering berlatih untuk mencapai efisiensi gerakan yang diperlukan mendukung agar gerakan menjadi terampil atau menjadi efisien.
Nah, bukan hanya kemampuan fisik tetapi juga kemampuan emosional. Nah, antara ketiga kemampuan tersebut saling berkaitan di dalam bentuk efisiensi gerak. Nah, mengenai unsur kemampuan atau kondisi yang diperlukan untuk mendukung gerakan yang efisien yang di dalam fungsi-fungsi fisik, mental, dan emosional bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada unsur kemampuan fisik. Nah, jadi fisik ini merupakan utama untuk merupakan gerak kondisi fisik yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien. Nah, yang selanjutnya ada kecepatan reaksi. Jadi kecepatan reaksi ini berperan dalam gerakan di mana respon gerak halus dilakukan sesegera mungkin setelah ada stimulus, misalnya dalam start atau lari cepat. Nah, yang kedua ada kekuatan. Kekuatan ini sangat diperlukan dalam melakukan gerakan-gerakan yang memberikan gaya fisik yang besar dalam berbagai macam gerakan olahraga ya, yang memerlukan gaya fisik yang besar atau memerlukannya dengan baik. Nah, yang ketiga yang keempat ada ketahanan. Ketahanan fisik merupakan sangat berperan dalam melakukan gerakan dalam jangka waktu yang lama. Dalam kegiatan olahraga banyak gerakan yang harus berulang-ulang dalam jangka waktu lama. Misalnya seperti sepak bola yang harus bertahan selama 2 kali 45 menit. Nah, yang keenam ada kecepatan. Kecepatan gerak sangat diperlukan untuk menyelesaikan tugas gerak yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Selanjutnya ada fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini sangat diperlukan dalam menyelesaikan tugas gerak, di mana gerakan-gerakannya memerlukan kekuasaan gerak persendian atau perlu pemaksaan gerak persendian. Selanjutnya ada ketajaman indera. Nah, ketajaman indera kinestetik merupakan fungsi untuk merasakan posisi dan gerak tubuh dan sangat diperlukan dalam memerlukan gerakan-gerakan yang meningkatkan kebenaran bentuk gerakan. Nah, selanjutnya di dalam berbagai gerakan semua sistem tubuh difungsikan melalui sistem saraf untuk menghasilkan kontrol tubuh. Pada saat melakukan gerakan, kontrol tubuh ada 3 macam, yaitu kontrol keseimbangan, kontrol ketepatan waktu atau berbuat, atau bisa disebut juga dengan timing, dan yang ketiga ada kontrol muskular. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.